Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Bang, ada koneksi gangguan. Terus terima kasih juga Bang, udah ngeluangin waktunya, ngasih kita kesempatan buat diwawancara. Saya izin memperkenalkan diri Bang, nama saya Vivi Oktaviani dan teman saya Reza Aditya. Kita dari Prodi Pendidikan Jasmani 2019 Bang. Izin Bang, kita dapat tugas akhir untuk mewawancarai atlet. Sebelumnya CV dan yang lain-lain akan dibacakan sama teman saya, yaitu Reza Aditya. Ya, baik Bang, saya ambil alih. Jadi di sini saya akan membacakan CV dari Bang Firdan. Nama lengkap Firdan Akbar. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Maret 1999. Agama Islam, status belum menikah. Prestasi terakhir yaitu juara Kejurnas Belitung Open. Pendidikan formal SDN 03 Jatinegara Kaum, SMPN khusus olahragawan Ragunan, SMAN khusus olahragawan Ragunan. Nah, sekarang beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta di Fakultas Ilmu Keolahragaan dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2017. Itu sedikit biodata dari Bang Firdan. Nah, di sini kita mulai aja masuk ke sesi intinya. Di sini saya ingin nanya nih Bang, tujuan Abang menjadi atlet itu apa ya Bang? Ya, kalau tujuan saya jadi atlet sih, karena emang sedang olahraga, terus tujuannya juga pengen banggain orang tua juga sih. Biar jadi orang yang punya prestasi itu kan bagus. Jadi tujuan saya itu sih, pengen jadi orang yang berprestasi. Nggak cuma di akademik, tapi di non-akademik. Jadi utamanya tuh ingin membanggakan kedua orang tua ya Bang ya? Membanggakan kedua orang tua, mempunyai prestasi juga. Ya, gimana Pi pertanyaan selanjutnya? Baik, pertanyaan selanjutnya, suka duka pengalaman selama menjadi atlet ini apa aja sih Bang? Pasti banyak tuh Bang, kayak pasang surutnya kayak di saat down atau di saat lagi naik prestasinya. Apa aja Bang? Mungkin kalau dukanya ya kadang nggak sesuai harapan sih, nggak sesuai target yang ingin dicapai. Kayak semisal latihan udah bagus, semangat, terus tiba-tiba dapat cedera atau hal-hal lain yang nggak bisa, target jadi nggak bisa tercapai. Kalau sukanya sih banyak sih, kayak banyak dikenal, ya mungkin nggak terlalu banyak dikenal orang, cuma bangga aja ya punya prestasi hasil pribadi. Apalagi saya kan nomor individu, jadi juara karena hasil sendiri dan orang-orang terdekat juga sih yang membantu. Mungkin itu sih bangganya. Oh iya Bang, maaf ada yang ketinggalan. Sebelumnya Abang ini cabang olahraganya apa sih kalau boleh kita tahu? Saya cabang olahraganya atletik, nomor spesialisnya lontar martil. Baik Bang. Mulai kenal olahraga atletik tuh sejak kapan sih Bang, kalau boleh tahu? Saya kenal atletik itu Kenalkan sama keluarga, mungkin ada keluarganya yang dari atlet, terus Abang juga jadi suka, atau memang Abangnya sendiri? kalau saya kenal atletik itu dari SMP kelas 2, itu tahun 2014. Itu saya dari keluarga sih nggak ada background atlet ya, nggak ada orang, maksudnya orang tua hanya orang tua biasa, keluarga juga biasa. Jadi saya memulai itu karena dari SMP.
kenal atletik, terus suka sama atletik, ya, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Kayak gitu ada dorongan gak Bang? Maksudnya kayak paksaan atau gimana gitu menurut Abang kayak segimana mungkin gue kayak harus bisa nih masuk cabur ini gitu, atau emang sebelumnya Abang memang udah suka sama atletik? Terlebihnya motivasinya gitu Bang untuk menjadi seorang atlet. Ya, jadi pas awal-awalnya, sebenarnya awalnya saya bola, bukan atletik. Nah, cuma karena ada pelatih atletik yang melihat postur, ya saya ikut. Saya kan ibaratnya nurut aja lah sama guru saya dulu. Karena guru saya yang nganjurin saya buat jadi atletik. Nah, terus untuk kayak dorongan sih, kayak pengen banget jadi atlet ini nggak ada sih. Cuma ngalir aja. Jadi ketika saya disuruh atletik, ya saya jalanin. Saya juga belum ada pemikiran untuk jadi atlet yang hebat segala macam. Cuma ya cita-cita pasti ada lah. Karena saya tahunya kan atlet itu bisa membuka jalan untuk cita-cita saya kan jadi tentara nih. Nah, saya tahu atletik ini kan olahraga. Jadi saya pengen ditekunin di atletik. Gitu sih. Oke, baik. Jadi Kan tadi kita juga sedikit melihat background Abang nih, sekolah SMP-nya di sekolah yang maksudnya semua orang pasti tahu lah itu, apalagi di kalangan anak olahraga, sekolah di Ragunan. Nah, pengalaman Abang waktu pertama kali masuk sana itu seperti apa? Sampai lulusan juga di sana pasti banyak banget kan, mengukir banyak banget prestasi. Pencapaian Abang tuh sampai saat ini apa sih? Kalau dari pas awal masuk, ya pasti kaget lah. Nggak terbiasa sama lingkungan. Dimana kita dituntut latihan pagi, habis itu sekolah, habis itu sorenya latihan lagi. Kan pasti capek. Apalagi untuk saya ya lontar martil kan di Ragunan dulu tuh belum ada lapangannya. Jadi setiap sore harus latihan ke Rawamangun, ke Ragunan. Nah, untuk prestasi yang udah dicapai ya alhamdulillah ya lumayan lah. Kayak juara juara 3 PON remaja 2014. Terus juara 3 Popnas 2015. Terus juara kejurnas, juara 3 kejurnas atletik tahun 2017. Ya mungkin itu sih. Baik, Bang. Menurut Abang, apalagi sekolah di Ragunan kan yang Abang bilang dominan latihan bolak-balik Rawamangun, Ragunan. Itu sangat menyita waktu belajarnya nggak sih? Kayak harus membaginya tuh seperti apa gitu, Bang? Gitu ya emang gimana ya? Harus bisa membagi waktu sih, mengatur waktu antara latihan dan belajar. Karena kan belajar itu kan juga penting ya, lebih utama. Karena otot kan gak selamanya. Ya mungkin cara membagi waktunya aja. Kadang kalau lagi ada ujian, kita libur ke Romangun, latihannya di Ragunan. Jadi latihan tuh mengikuti sekolah juga sih. Baik, Bang, kan sekarang juga kan lagi menempuh pendidikan di kuliah nih. Menurut Abang, mengganggu nggak sih dalam membagi waktunya? Terus apalagi di tengah pandemi ini selama hampir 1 tahun lebih lah, itu sangat mengganggu nggak, kayak performa Abang, terus kuliah? Menurut Abang gimana? Kalau sebelum pandemi ini sih, alhamdulillah sih lancar kuliah sama latihan. Nah biasanya kalau saya tuh latihan yang mengikuti jadwal kuliah. Jadi ketika ada kuliah pagi, ya latihan saya diganti entah siang atau sore. Jadi jadwal latihan mengikuti jadwal kuliah. Nah kalau semenjak pandemi ini, mungkin performa latihan menurun ya, karena nggak maksimal. Tapi dengan ada hikmahnya juga sih pandemi ini, jadi kuliah tuh online. Jadi kapan aja kita bisa latihan fleksibel, nggak terganggu sama kuliah.
Itu sih. Baik, Bang. Menurut Abang, tahapan Abang nih udah sampai mana ya? Kayak tahap-tahap, pasti kan dari SMA tuh Abang kayak udah pernah Latda kah, atau PPOB kah, atau apa gitu, Bang? Sampai saat ini. Abang ini sekarang atlet apa gitu? Maksudnya membela DKI ini sebagai apanya gitu? Eh, Kalau untuk sekarang, alhamdulillah nama saya di Latda Lapis 1 DKI. Baik, Kalau Bang. dulu kan pas masih sekolah, dulu sempat PPLP, setelah lulus sekolah itu PPLM, dan sekarang Latda Lapis 1. Baik. Reza mau ada tambahan? Mungkin cukup ya. Terus di sini pertanyaan selanjutnya yaitu harapan dari atlet secara umum, harapan dari Abang secara umumnya, Bang. Itu untuk kedepannya sebagai mahasiswa ataupun pelajar, apa sih, Bang, harapan Abang gitu secara umum? Nah, iya, Bang, tambahan lagi. Di mana kan kayak atlet tuh sekarang kayak lebih bagus ya, lebih diperhatiin sama pemerintah. Nah, harapan Abang juga keseluruhan pemerintah tuh sepertinya harus apa sih terhadap atletnya? Harus respect kah? Harus gimana kah? Gimana tuh, Bang? Kalau harapan saya dalam segi akademik, mungkin gimana ya, kayak misalkan di UNJ lah, saya harapnya sih dosen-dosen atau dosen lah ibaratnya ini apa, lebih ada toleransi lah untuk atlet-atlet yang berprestasi, karena banyak atlet yang sudah berprestasi malah hilang karena dia kuliah, lebih mengejar kuliahnya, padahal kan sebenarnya seimbang itu kan bisa, banyak yang udah lulus juga bisa seimbang, tapi kadang ada dosen yang kurang mendukung juga, kayak ada yang nggak menerima dispen dan sebagainya. Nah, kalau untuk olahraga di Indonesia ini, kalau menurut saya mungkin sudah lebih baik ya dari sekarang. Tapi harapan saya harusnya itu olahraga menjadi prioritas negara. Karena olahraga itu bisa menaikkan bendera Indonesia di kancah internasional. Kayak contohnya kan banyak atlet-atlet yang udah pensiun, ada yang jadi tukang beca atau segala macam. Padahal dia telah mengharumkan nama Indonesia. Harapan saya olahraga bisa lebih dipandang lagi sama pemerintah. Karena banyak yang sudah berprestasi, dia putus asa karena sudah latihan keras tapi tidak ada achievement dari pemerintah. Ini Mungkin apa ininya bisa dihargai ya, Bang, ya, prestasinya. Kayak dikasih iya, pekerjaan ya lebih tepatnya ya. iya, mungkin lebih dihargai lah usaha-usaha yang dilakukan sama atlet tersebut. Pertama setelah dia selesai menjadi atlet, minimal ada sedikit uh, pekerjaan yang lebih baik gitu ya, Bang, ya, bisa lebih diperhatikan lagi gitu ya. Iya, kayak tunjangan masa tuanya dia lah ibaratnya. Oh iya, Bang. Target Abang nih selanjutnya apa ya? Mungkin ya target terdekat aja sih, PON nanti 2021. Kalau Target boleh terdekat, tapi apa tuh, Bang? target ya, Kalau boleh tahu medali apa yang Abang targetkan untuk saat ini? kalau pun saya menargetkan cuma masuk podium aja sih, karena saingannya juga banyak ya. Reza ada tambahan? Mungkin cukup lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Vi. Terakhir, yaitu pesan dan kesan Abang sebagai atlet dan juga mungkin sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta ini, gimana, Bang, pesan dan kesannya? Kalau pesan mungkin buat teman-teman yang masih menjadi atlet,
atau yang merasa dirinya stuck di situ aja, sebenarnya kalian tuh semua punya potensi lah ibaratnya. Semua orang tuh punya potensi untuk dirinya sendiri. Tapi gimana caranya kalian nimbulin potensi itu, memaksimalkan potensi itu. Jadi kalian atlet, mahasiswa juga. Sebenarnya seimbang itu bisa. Tapi gimana kalian aja. Jangan kalian udah kuliah juga, malas latihan. Ntar rajin latihan, kuliahnya ditinggalin. Karena nggak selamanya otot itu dipakai sampai tua. Karena akademik, ilmu sih yang nomor satu tuh ilmu pengetahuan lah, akademik. Kalau kesannya sih sebagai mahasiswa dan atlet, banyak kesannya sih. Ya ada sukanya, ada dukanya. Kadang capek, bosan. Ya wajar lah namanya juga mahasiswa, namanya juga atlet. Ya jalanin aja lah. Udah itu aja sih. Baik Bang, menurut Abang, peranan seorang pelatih dan keluarga tuh sangat penting nggak sih? Penting, sangat penting. Kalau menurut saya, terutama peran orang tua ya. Karena orang tua yang benar-benar mensupport kita, yang tahu kondisi kita setiap hari, dari segi makan, istirahat, pasti orang tua yang lebih tahu. Jadi dorongan dari orang tua itu penting. Nah, sama pelatih juga. Karena atlet berlatih tanpa pelatih itu nggak ada motivasinya. Jadi nggak ada dorongan dari pelatih. Dorongan dari pelatih itu ibaratnya nggak ada semangatnya. Semangatnya beda pasti ketika ada pelatih yang nge-push dan nggak ada pelatih itu pasti beda. Baik Bang, menurut Abang selama ini pelatih Abang tuh atau ya yang kayak gimana ya? Kayak udah ngasih yang terbaik nggak sih ke atletnya, kayak target sesuai atau latihannya? Ya mungkin kalau dari pelatih sih udah menargetkan tinggi ya, dan program juga yang dikasih juga udah maksimal lah. Tapi tinggal gimana nanti melihat hasil yang dilatih selama ini aja. Pelatih mah udah maksimal kok, ya rasanya. Baik Bang, kembali saya serahkan ke Reza lagi. Reza, bagaimana? Iya, jadi udah cukup jelas dari penjelasan dari Bang Firdan ya tentang kalau kesah suka duka menjadi atlet, harapannya, kesan, pesan dan kesan juga sudah sangat benar-benar memotivasi kita itu sebagai anak olahraga gitu. Karena benar kata Bang Firdan, nggak semuanya selalu menggunakan otot. Nanti pun juga pada masa tua kita juga butuh ilmu gitu. Dan mungkin kita cukupkan aja kali ya sesi wawancara kali ini. Terima kasih Bang Firdan udah mengisi wawancara, kesempatan wawancara kali ini. Sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa ditonton juga di channel kita nanti, bisa bermanfaat buat orang lain juga. Seru juga ya, di sini bisa dilihat ya, banyak banget juga. Maksudnya memotivasi untuk mahasiswa yang sebagai atlet kayak nggak selamanya lu tuh stuck di atlet aja, lu stuck di akademik aja. Intinya lu harus balance gitu ya Bang ya? Ya betul. Ya. Akademik dan non-akademik harus balance. Ya, harus balance, harus bisa menyimpangkan banget. Cukup menarik Reza. Ya. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Ya, dan memberi kesempatan kita untuk mewawancarai. Kurang lebihnya kalau ada yang salah atau gimana masih kurang, mohon maaf banget nih Bang. Ya Bang ya. Iya, siap. Sama-sama. Makasih nih udah diwawancara. Iya. Kita juga yang makasih Bang udah mau jadi udah
mau ngebantu kita buat tugas juga. Tapi sekaligus juga abang juga bisa memotivasi terutama pribadi saya gitu sebagai anak olahraga masih mempunyai potensi gitu untuk kedepannya gitu. Ya, sama-sama. Reza di Ya udah kita akhiri saja pertemuan kali ini, sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak Bang Firdan Siap. atas waktunya. Sama-sama. Kita akhiri saja ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.